Orang yang pandai mengatur waktu itu bukan orang yang menganggur, tapi justru orang yang sibuk lah yang dikatakan sebagai orang yang pandai mengatur waktu, memanage waktu. Ketika orang itu tidak sibuk, kemudian dia dianggap pandai mengatur waktu, apa yang diatur gitu kan? Karena waktunya monoton saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome to channel Maika Sidoarjo. Oke, untuk teman-teman, jumpa lagi di podcast yang luar biasa, di podcast yang penuh faedah, dan podcast kebanggaan kita di Ponpes Mambaul Hikam Sidoarjo, yaitu apalagi kalau nggak di podcast Maika Corner. Gimana nih teman-teman, penasaran nggak sih kali ini saya bersama dengan siapa lagi? Oke, langsung saja. Kali ini saya bersama dengan beliau yang biasa dipanggil oleh santri-santri beliau dengan panggilan Lora. Nah, saat ini beliau sedang menjabat sebagai sekretaris yayasan di Pondok Pesantren Mambaul Hikam. Langsung saja kita sapa bersama-sama siapakah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pripun kabarnya, Lora? Alhamdulillah. Baik. Semuanya baik. Sama kan mbaknya juga baik. Alhamdulillah. Sehat senantiasa nggih, Lora nggih. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya sudah diundang di podcast Maika Corner ini, Lora? Alhamdulillah, ya luar biasa lah. Sebuah kemajuan bagi Mambaul Hikam dengan adanya kegiatan ini, media ini, bagaimana mensiarkan Mambaul Hikam lebih baik lagi gitu loh ya. Alhamdulillah lah. Luar biasa. Saya merasa apa ya istilahnya merasa apa ya, terhormat lah. Iya. Luar biasa pastinya Lora. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Lora sekarang kesibukannya di Mambaul Hikam bagaimana saat ini? Ya, alhamdulillah, dari setiap waktu lebih banyak di Mambaul Hikam ya. Dari setelah subuh kegiatan yaitu ngajar Quran, lanjut pengajian majelis taklim, kitab tafsir ayat ahkam itu setiap hari. Kemudian lanjut nanti diniyah jam 8 itu ngajar diniyah sampai jam 10 gitu kan. Kemudian seperti itulah, artinya kegiatan yang di pondok itu terus saya ikuti gitu. Sampai malam pun setelah maghrib itu saya juga sempat ngajar juga gitu ya, ngajar kitab lagi ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Mungkin dari Lora pernah nggak sih Lora kayak merasa bosan gitu karena daily activity-nya atau kegiatan sehari-harinya dengan itu seperti itu aja? Iya. Ya memang manusia itu kalau apa ya mengalami sesuatu hal yang sama secara terus menerus itu otomatis ya sedikit mengalami apa ya istilahnya itu. Kok ada kebosanan gitu deh. Cuma dari hari ke hari itu meskipun ngajar, cuma kan yang ditemui itu kan berbeda. Anak-anak yang berbeda, kemudian terjadi permasalahan pun juga berbeda. Itu sebuah selingan-selingan yang menghibur sebetulnya. Artinya yang sebetulnya bosen itu beda gitu. Nggak ada bosen lagi gitu ya. Tapi namanya manusiawi ya. Ketika kegiatan penuh ya butuh refresh gitu ya. Tapi ternyata refresh dengan anak-anak itu luar biasa. Gitu. Iya. Apa yang bikin luar biasa Lora waktu itu? Artinya kita sebagai pendidik itu ya, sebagai pendidik bagaimana para santri itu menerima transfer ilmu dari guru, kemudian itu banyak permasalahan yang dihadapi ketika itu, proses-prosesnya itu ada kendala apa. Itu sebetulnya sebuah dinamika pembelajaran sebetulnya ya. Nah, yang itu dinamika kehidupan. Pembelajaran di kelas itu kan juga sebuah dinamika juga. Oh, ada bedanya. Setiap dari hari ke hari itu pasti ada bedanya. Sehingga itu tidak membuat kita terlalu jenuh sebetulnya. Baik, Lora tadi saya mendengar jenengan juga mengajar
tafsir ayat ahkam gitu. Iya, betul. Kalau setahu saya dari dulu dari zaman saya bahkan sebelum saya itu jenengan juga mengajar tafsir ayat ahkam. Mungkin Laura nggak ingin pindah mengajar atau apa kitab yang lain atau bagaimana gitu. Iya. Kalau pagi kitabnya kan tafsir ayat ahkam. Kalau malam itu kitab apa itu? Kifayatul Akhyar sebetulnya. Ya, enggak tahu saya kok dikasih setiap tahun kok tetap dikasih tafsir ayat ahkam ya. Pernah dulu tafsir Al-Jalalain juga pernah gitu. Kemudian yang paling lama ini tafsir ayat ahkam ini paling lama. Paling lama. Iya, yang memang kan untuk yang pagi nggih, yang pagi itu di Mambaul Hikam itu kan memang paling banyak kan itu ya. Tafsir kan, yang paling banyak tafsir. Dari tafsir yang paling apa ya, paling dasar tafsir Al-Ibris, Al-Jalalain sampai tafsir ayat ahkam. Itu ya pilihannya ya itu sebetulnya pilihannya. Iya, luar biasa. Untuk kegiatan selain di Mambaul Hikam nih Laura, mungkin ada nggak kesibukan di luarnya? Iya. Ya alhamdulillah, karena kita juga mengabdi dalam rangka membesarkan umat juga. Karena juga saya mulai tahun 2000 berapa ya? Insya Allah kalau tidak salah 2001 ya. 2001 saya itu diajak Gus Wahid yang sekarang dipanggil Buya, itu diajak ke pengurusan PCNU Sidoarjo ya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Beliau ketika itu menjabat sebagai ketua Lajnah Falakiyahnya. Saya ketika itu diajak beliau untuk menjadi sekretaris ketika itu. Ya. Artinya mulai tahun 2001 sampai 2006 itu saya menjabat itu mendampingi beliau di PCNU. 2006 ke 2011 itu saya tetap mendampingi beliau. Ketika itu saya jadi sekretaris ya. Sekretaris bendahara itulah sekretaris itu. Mulai 2011, nah saya itu diangkat jadi ketua Lajnah Falakiyah. Periode 2011 masa bakti, masa pengabdian ya. 2011 sampai 2016. 2016 ada itu lagi, dipilih lagi menjadi ketua lembaga Falakiyah ya. 2 periode Laura. Iya, artinya kalau dengan mulai 2016 sampai 2021 ya. Jadi jadi ketua saya 10 tahun ya. Dari sekretaris bendahara 10 tahun nanti. Sudah 20 tahun ya. 20 tahun saya di PCNU Sidoarjo. 2022 saya ya karena terlalu lama lah di Lajnah Falakiyah ya. Akhirnya saya masuk ke jajaran pengurus harian PCNU, saya jadi wakil sekretaris PCNU Sidoarjo. 2022 2027 mungkin ya kita ya. Gitu. Tapi yang di lembaga Lajnah Falakiyahnya itu masih aktif juga napa mboten? Iya. Karena memang untuk yang masa pengabdian untuk periode ini di pengurusan PCNU Sidoarjo, di masing-masing pengurus harian itu ada yang namanya koordinatorat, sehingga pengurus harian itu ditarik ke bawah itu membawai MBC, membawai lembaga-lembaga. Nah, di antaranya saya itu jadi pembinanya lembaga Falakiyah gitu. Meskipun jadi wakil sekretaris juga masih menjadi pembina ya. Sehingga masih nyambung terus ya. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman. Begini Laura, kan seperti yang kita ketahui, bahkan saya sendiri pelajaran Falakiyah itu kan sulit ya Laura ya. Ya mungkin jenengan bisa menjelaskan bagaimana dulu riwayat pendidikan jenengan atau bagaimana cara jenengan menempuh hingga mencapai tahap tersebut. Iya. Memang kita tahu bahwa pelajaran falak atau hisab itu kan ya memang hitung-hitungan kan banyak yang menghindar orang itu banyak nggak suka kalau angka itu orang terkait dengan rumus-rumus kan begitu ya. Ya beda memang. Secara naluri saya itu tidak suka matematika. Ya. Sehingga ketika saya aliyah pun saya tidak ambil jurusan IPA. Saya ambil jurusan IPS. Saya ambil jurusan IPS, ya benar. Karena saya kurang begitu mahir sebetulnya dalam matematika itu begitu.
Tapi beda manakala ketika kita itu belajar faraid itu hitungan, belajar falak itu hitungan. Di sana ada obsesi yang apa ya, yang lebih menyemangati kita. Ini ilmu yang sangat langka, yang artinya manakala tidak kita pelajari itu eman-eman gitu ya. Sehingga kita terpaksa apa ya, bukan terpaksa apa ya, kita paksa ya, kita paksa untuk mau dan bisa. Gitu aja. Sehingga dari situlah karena kita juga tahu, saya masih ingat betul bagaimana Mambul Hikam ini didirikan oleh Abayai Khozin. Beliau sangat terkenal dengan pakar bidang faraid dan falak beliau. Sehingga ya semacam apalah, kayak ada semangat ingin melanjutkan gitu. Ingin mengembangkan di sini. Iya. Gitu ya. Apakah dulu jenengan di pondoknya itu juga suka dengan pelajaran ilmu falak, Lur? Iya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Bahkan ketika itu saya kan dulunya mondok di Sidogiri ya, Pasuruan ya. Dari kelas 3 naik kelas 4 saya pindah ke sini ke Mambul Hikam gitu ya. Pindah ke Mambul Hikam itu saya tahun 1995 saya pindah ke Mambul Hikam itu. Itu saya ya mondok lah seperti layaknya para santri yang lain gitu. Memang saya mondok di sini itu karena Abayai Khozin itu teman dengan abah saya gitu, sama-sama kiai yang ngurusi torekot juga gitu. Di rumah juga ada ndak banyak santri juga gitu ya, yang ngurusi santri apa itu nih. Sekarang dilanjutkan mas saya di sana nggih. Begini, ketika itu tahun 1995 saya mondok di sini, tahun 2000 saya lulus. Tahun 2000 lulus itu saya akhirnya kuliah di YIN dulu, sekarang UINSA ya. Sudah ada jurusan ilmu falak nih, Lur, waktu itu? Iya, di sana itu sudah ada, tapi bukan spesifik ke falaknya ya. Masih masuk di Fakultas Syariah, jurusan Ahwalus Syakhsiyah saya dulu itu. Ya, saya berangkat dari sini ke sana naik sepeda terus tiap hari begitu, berangkat pagi pulang sore. Ya, setelah sore pulang maka ngurusi santri juga sebagai ketika itu saya masih dari ketua pondok gitu. Ketika itu saya sempatkan untuk. Maka ketika saya jadi mahasiswa strata 1 ya, saya tidak masuk di organisasi kemahasiswaan. Karena saya punya tanggung jawab bahwa saya harus ikut membantu Abayai Khozin, membantu pengasuh-pengasuh, membantu guru-guru, keluarga dalam Mambul Hikam. Ya, ngopeni para santri ini ketika itu begitu. Iya. Sehingga ya itulah, ketika di sana selesai perkuliahan langsung saya pulang begitu. Ya, untuk ngurusi santri gitu. Kalau waktu itu enggak ada pingin join organisasi, Lora? Iya, ketika itu karena memang saya sudah punya tanggung jawab yang besar di Mambul Hikam ini ya, diberikan amanah tanggung jawab sebagai ketua pondok juga mengajar gitu ya. Sehingga tahun 2004 saya itu diangkat jadi wakil kepala bidang kurikulum Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah Mambul Hikam itu 2004. Ya, 2004. Saya itu ketika itu ya masih santri saya itu ketika itu 2004. Artinya juga masih kuliah begitu. Berarti sudah terbiasa sibuk dari dulu. Sudah terbiasa ya. Alhamdulillahnya kan 2001 itu kan saya sudah diajak Buya Gus Wahid ya untuk di PCNO. Akhirnya ya itulah ya. Jadi lebih memprioritaskan yang ada di sini ya, betul, daripada mengikuti organisasi, takutnya tidak bisa berkomitmen saat itu. Makanya kan saya kan sering bilang ke para pengurus santri, oke lah kuliah silahkan dalam rangka menggali ilmu yang lain begitu, tapi ingatlah kewajiban di Mambul Hikam, jangan banyak-banyak ikut kegiatan di sana, langsung aja pulang ngurusi santri gitu aja.
Iya. Masya Allah, luar biasa sekali. Menarik nih Lora. Iya. Mendengar kata-kata jenengan tadi, itu mengabdi menurut jenengan itu yang seperti apa sih Lora? Apakah yang harus menyumbangkan tenaganya yang ada di Membaul Hikam, yang ada di pondok ini, atau yang bagaimana Lora? Iya. Memang ya, dari dulu pengurus, kemudian mengajar. Dulu di zaman saya, seperti mengajar kitab itu masih belum ada isyarahnya. Artinya itu tidak menyurutkan kami ya untuk tidak membantu pondok ini. Jadi pengurus pun beda dengan sekarang. Sekarang pengurus pesantren, pengurus santri itu ada tunjangan-tunjangannya, meskipun ya tunjangannya sekedar saja ya. Tapi memang kalau dulu tidak ada sama sekali. Tapi bukan menyurutkan kita untuk tidak berkhidmat. Maka disitulah ya nilai khidmat itu luar biasa terasanya, karena tidak ada niatan apa-apa, niat membantu, niat mengamalkan ilmu. Karena ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Yai kepada kami, maka saya harus membantu juga Pak Yai. Timbal baliknya begitu. Berarti harus seperti mengabdi di sini menurut jenengan orangnya. Iya, benar. Oke teman-teman, jangan lupa ya menyumbangkan inspirasi atau tenaganya untuk Membaul Hikam tercinta, jangan dilupain lah. Oke, Lora, saya dengar-dengar jenengan ini menjadi sekretaris yayasan di Membaul Hikam ya. Iya. Apakah benar Lora? Benar. Ini kok tugasnya seperti apa nggih Lora yang menjadi sekretaris yayasan itu? Ya, layaknya sekretaris yang lain lah ya. Memang dalam rangka pengarsipan, pengadministrasian, memang kita itu banyak kan lemah di situ, banyak kegiatan. Kalau tanpa terdokumentasi, maka tidak ada yang tahu bahwa kita melakukan apa. Maka harus tahu, harus tertulis lah gitu, sehingga di periode berikutnya itu akan tahu apa periode kemarin yang dilakukan, programnya apa, semuanya tertulis, terdokumentasi dengan baik. Ya itulah di antara tugas pengurus. Saya tugas sekretaris ya, meskipun saya masih menyadari masih ada kekurangan di sana sini, karena memang yang saya lakukan juga banyak juga. Iya. Baik Lora, untuk kembali lagi ya kalau itu yang ke tugas sebagai Lajnah Falakiyah itu tadi Lora. Itu kira-kira di sana jenengan mengurusi apa aja nggih Lora nggih? Apakah itu tentang posisi masuk sholatnya atau bagaimananya? Iya. Memang kan dalam pembahasan ilmu falak itu sebetulnya kan sangat luas sekali pembahasannya, karena terkait peredaran benda langit tapi kita fokusnya ketiga itu bumi, kemudian matahari dan rembulan saja. Untuk yang lain-lain itu sudah tidak kita bahas. Terkait bumi, di situ akan ada perubahan kan, setiap hari itu berubah, kapan pagi, kemudian siang, sore, itu juga tergantung terkait dengan waktu sholat kita kan, begitu kan, terkait bumi itu. Terkait bulan juga begitu, ada pergantian tiap bulannya dari tanggal ke-1, tanggal 2 dan seterusnya ada berganti. Matahari pun juga demikian, peredarannya kalau setiap hari kita lihat itu juga terkait juga waktu sholat itu, yaitu waktu sholat, kemudian arah kiblat, kemudian kapan gerhana, kapan awal bulan dan seterusnya. Itu yang harapannya. Dalam rangka mensukseskan itu, dalam kami ketika jadi pengurus lembaga falakiyah itu, kita adakan sekolah falak atau madrasah falak, supaya kaderisasi ini jalan. Jangan sampai ilmu ini berhenti di sini. Bagaimana anak-anak muda itu juga mau mempelajari ini gitu kan, karena tidak mungkin ilmu itu akan bisa berkembang tanpa adanya kaderisasi kan. Insya Allah luar biasa sekali. Oke Lora, jenengan ini apakah kesibukannya juga selain menjadi tadi di PCNU ya? Iya betul. Apakah juga pernah menjadi dosen Lora? Iya. Saat ini. Alhamdulillah, dalam rangka mengembangkan, membantu dalam sisi keilmuan yang lain gitu. Alhamdulillah saya juga diberikan amanah untuk diminta membantu di Unusida, juga di Al-Khazini juga begitu.
Jadi di Unusida saya membantu untuk mengajar pelajaran aswaja, ya. Kalau di Al-Khazini saya membantu berganti-ganti ya di sana ya, Al-Khazini. Dulu pernah mengajar apa itu, tapi yang jelas di Al-Khazini yang tidak pernah berubah adalah saya tetap mengajar falak di sana. Iya. Di Al-Khazini. Di Al-Khazini ngajar falak. Tapi biasanya digandeng falak dengan apa itu tafsir. Falak digandeng dengan apa hukum perwakafan gitu. Falak digandeng dengan apa lagi itu ya kemarin itu usul fikih begitu. Itu ya seperti itulah. Artinya ilmu yang kita peroleh di pesantren ya alhamdulillah bisa dikembangkan untuk orang disalurkan untuk teman-teman. Nggih. Melihat jenengan ini kok terlihat sangat sibuk sekali orang dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu. Bagaimana jenengan memanage waktu itu sendiri Lora? Iya. Untuk waktu di pesantren, baik di luar pesantren dan untuk di organisasi yang di Sidoarjo itu tadi. Iya. Intinya kan begini, bahwa orang yang pandai mengatur waktu itu bukan orang yang menganggur, tapi justru orang yang sibuk lah yang dikatakan sebagai orang yang pandai mengatur waktu, memanage waktu. Ketika orang itu tidak sibuk, kemudian dia dianggap pandai mengatur waktu, apa yang diatur gitu kan, karena waktunya monoton saja. Tapi beda dengan banyak yang kesibukannya yang luar biasa. Dia bisa mengatur sekarang apa yang dilakukan, posisinya bagaimana. Artinya masing-masing tugas itu harus terlaksana dengan sebaik-baiknya. Itu sebetulnya. Gitu. Tapi bagaimanapun juga ya manusiawi lah ya. Ada saja kekurangannya. Ketika kita sibuk di sini, maka yang di sebelah sana itu biasanya agak berkurangan gitu kan. Kita harus mengatur sedemikian rupa bagaimana waktu itu bisa terbagi dengan sebaik-baiknya. Karena saya di samping juga membantu di kampus, saya juga oleh Abi Yai Salim Imron ketika itu saya disuruh membantu di MUI Kabupaten Sidoarjo gitu ya, meskipun saya sebagai anggota ya. Ya saya paham, saya tahu bahwa tujuannya Abi dalam rangka kaderisasi gitu, itu tujuannya itu. Iya tentu luar biasa. Masya Allah luar biasa sekali ya teman-teman yang disampaikan oleh Lora Agus ini tadi, apalagi tentang ilmu yang dimana santri itu kurang menyukainya tadi, ilmu falak ya kan teman-teman ya. Baik Lora, saya dengar jenengan dulu itu adalah seseorang yang sangat semangat menimba ilmu waktu di masanya Yahya Khalzin Mansur. Mungkin Lora bisa memberikan closing statement atau motivasi untuk teman-teman yang menonton podcast atau santri-santri Membaul Hikam semuanya. Iya, memang yang namanya mondok itu kalau dibanding di rumah pasti beda, pasti lebih enak di rumah. Tapi kita harus paham betul bahwa dalam mencapai sesuatu itu harus dengan usaha yang keras. Maka usaha yang keras itu yang di pondok inilah yang kita cari sebetulnya. Karena kita rasakan bahwa lingkungan kita itu sudah tidak begitu sehat keadaannya. Maka yang paling tepat adalah di pesantren. Bagaimana di pesantren kita berkumpul dengan teman-teman yang baik dalam satu visi, ingin dalam rangka mencapai ilmu yang lebih barokah, lebih manfaat, berkumpul dengan para guru, para ustadz, dengan para kiai. Di situ kayaknya semacam sebuah tempat yang penuh keberkahan, dilingkupi dengan doa-doa yang banyak, sehingga tentram gitu. Artinya apa? Ya paling tepat adalah sekarang itu ya di pesantren. Di pesantren, sebaik-baiknya pendidikan untuk saat ini, Lora ya. Bagaimana kurikulum pendidikan di Indonesia sekarang yang IKM itu juga mengadopsi dari pendidikan pesantren. Nah, artinya apa? Ya sudah, kita kembali ke pesantren gitu. Tetap pesantren. Ya, baik, luar biasa sekali. Oke teman-teman, kayaknya ini podcast kita cukup sampai di sini saja, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kita di Mahika Sidoarjo, dan jangan lupa untuk aktifkan alarm biar gak ketinggalan video-video kita di podcast selanjutnya di podcast Mahika Corner. Oke, untuk Lora, terima kasih sudah meluangkan waktunya di podcast Mahika Corner ini. Sama-sama, terima kasih. Masya Allah, semoga bisa bertemu dan kembali hadir di podcast Mahika Corner ini lagi. Insya Allah. Oke teman-teman, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.